الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية. معاشر المسlimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah hadis menarik yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan ini menjadi hadis keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Allah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antar dirinya dan syurga tinggal sehasta. Akan tetapi Allah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antar dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi Allah telah menetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Hadis ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama bercerita tentang penciptaan manusia, dan bagian kedua atau bagian akhir dari hadis ini bercerita tentang takdir. Asal ciptaan seorang manusia dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah.
Kemudian setelah itu berganti menjadi darah yang membeku selama 40 hari. Kemudian fase yang ketiga adalah fase di mana terbentuknya asal penciptaan itu berubah menjadi daging. Daging yang sebelumnya belum keras sehingga bisa digigit, kurang lebih bisa digigit selama 40 hari tersebut. Kemudian setelah melewati 3 fase ini, setelah melalui 120 hari, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke janin tersebut hingga menjadi makhluk yang hidup setelah sebelumnya dia adalah makhluk yang mati. Pada fase ini pula ditentukan 4 perkara: rizkinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia hidup bahagia atau sengsara. Hadis ini seiring dengan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah, kemudian kami jadikannya nutfah dalam tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah. Lalu alaqah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain. Maha suci Allah, penciptaan yang paling baik. Baik hadis dan ayat Al-Quran, keduanya memberikan informasi yang rinci tentang penciptaan manusia dari fase ke fase yang lainnya. Namun bukan itu inti materi khutbah ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lanjutan hadis keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi itu menyebutkan, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Yang artinya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antar dirinya dan syurga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antar dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi Allah telah tetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Nah, bagian ini yang ngeri-ngeri sedap. Bagaimana kita memahami hadis ini agar kekhawatiran kita tetap proporsional dan adil pada tempatnya? Maka memahami nas ayat atau hadis harus dalam satu bingkai yang kokoh, bahwa satu, Allah selalu benar, tidak pernah keliru, dan dua, Allah maha adil, tidak pernah zalim. Allah menakdirkan apapun untuk hambanya, tidak pernah lepas dari sifat Allah yang maha adil. Terkisah dalam satu riwayat, kakak beradik dari Bani Israel, sang kakak ahli ibadah, sehari-hari yang dilakukannya adalah di mihrabnya. Mihrabnya terletak di sebuah menara, menghabiskan waktunya dalam ruku', sujud, membaca Taurat dan beribadah. Sementara sang adik ahli maksiat, pendosa, foya-foya, dan hampir semua maksiat dilakukannya. Hingga suatu ketika sang ibu prihatin kepada anak kedua, yaitu si adik yang selalu bermaksiat. Maka dalam temaram malam, dalam terang siang, sang ibu menghabiskan waktunya bermunajat, mengkhususkan setiap lantunan doanya untuk keinsafan anak keduanya, yakni sang adik. Sementara untuk sang kakak,
tak terselip dalam doa sang ibu, karena sang ibu berpikir bahwa sang kakak sudah baik sehingga tidak perlu lagi didoakan. Sehingga pada suatu hari si anak nomor 2 ketika sedang bermaksiat tiba-tiba merasa hampa dan merasa hambar. Dia kehilangan kenikmatan berdosa, lalu dia sadar, mengapa saya begitu bejat sementara ibu dan kakakku adalah ahli ibadah. Maka hatinya tergerak, sehingga malam itu dia berlari ke tempat kakaknya. Dia merasa bahwa kakaknya lah yang bisa menuntunnya menuju cahaya kebaikan. Sementara sang kakak di saat yang sama mulai berpikir dan berprasangka bahwa kehidupannya lurus-lurus saja, tidak menarik, tidak ada tantangan. Dia berpikir kehidupan seperti adiknya begitu berwarna. Sekali-kali bolehlah dia mencoba. Toh amalnya sudah banyak, ibadahnya sudah banyak, dan habis berdosa ya tinggal istighfar. Toh masih ada kesempatan untuk bertobat. Begitu prasangkanya. Maka pada malam itu sang adik yang kebelet tobat dan sang kakak yang tiba-tiba berhasrat maksiat, di tengah gelap itu sang adik memanjat dengan tergesa-gesa, berdesak ingin bertemu kakaknya untuk bertobat, sementara sang kakak terburu-buru turun dari mihrabnya, berhasrat untuk bermaksiat, tabrakan di tengah jalan, jatuh, qadarullah, keduanya meninggal seketika. Malaikat rahmat dan malaikat azab datang. Malaikat rahmat mengambil yang ahli maksiat, sementara malaikat azab mengambil yang ahli ibadah. Dan itulah yang terjadi pada dua orang kakak beradik Bani Israil, untuk menggambarkan kepada kita tentang takdir yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud. Sampai di sini kita mengambil iktibar. 1. Jika kita jadi bapak, kita jadi guru atau murabbi, mendoakan anak harus adil. Jangan salah satu saja yang didoakan, karena kita tidak tahu bagaimana masa depan anak kita, bagaimana ujung akhir hidup anak-anak kita. Kita sering lupa bahwa orang soleh pun ada tergelincirnya, bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Kita sering lupa bahwa orang soleh pun belum tentu seperti zahir dan tampaknya, karena hati itu berbolak-balik, hati itu berguncang dan mudah dibisiki oleh berbagai macam bisikan. Yang kedua, pemahaman terpenting adalah apa yang tampak belum tentu isi hati seseorang. Ada orang yang tampak beribadah kepada Allah, tapi justru dalam ibadahnya lahir rasa sombong, lahir ujub atau bangga diri dengan ibadahnya. Dalam Al-Quran Allah sering menyandingkan sesuatu yang berkebalikan untuk menajamkan pemahaman kita akan hakikat dan makna. Seperti ketika iblis mewariskan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Maka Adam justru punya kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan seandainya Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Iblis adalah makhluk yang gagal menyikapi keberhasilan. Sujud dan ibadahnya di masa lalu dan kedudukannya di antara malaikat membuatnya merasa berhak untuk durhaka dan merasa lebih mulia. Adapun Adam adalah hamba yang berhasil menyikapi kegagalan atas godaan syaitan. Dia melakukan pelanggaran, memakan buah hul yang terlarang, tetapi hatinya tetap tunduk, tertuntun dalam pertaubatan. Ada orang yang zahirnya taat pada Allah, banyak melakukan amal saleh, tetapi yang tumbuh di hatinya bukan keikhlasan. Yang tumbuh di hatinya adalah riya. Yang tumbuh di hatinya adalah sum'ah. Dia beramal bukan karena Allah, dia beribadah bukan karena Allah, dia mengajar atau mungkin membimbing santri bukan karena Allah. Maka sungguh kepura-puraan kita di dalam ketaatan kita, di dalam amal-amal kita, kelak akan Allah singkap. Kalau tidak di akhirat, bahkan ada cicipannya di dunia, yakni di akhir hidup kita. Fa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari su'ul khatimah. Tentu saja ini tidak untuk dituduhkan kepada orang lain, tetapi untuk dicurigaikan kepada diri kita sendiri. Mungkin kata orang, kita ini orang soleh, sering ke masjid. Apa iya kita benar-benar menungkapkan wajah kita lillahi ta'ala, atau hanya karena gengsi dilihat orang? Apa mungkin, atau kata orang kita ini murabbi? Apa benar setiap tarikan nafas kita
setiap tarbiyah yang kita lakukan semuanya karena Allah atau hanya karena kondisi atau pekerjaan saja. Ini menjadi renungan untuk diri kita, bukan untuk memvonis atau menjudge orang lain. Dan sesungguhnya kita tidak tahu bahwa ada orang yang bermaksiat di siang hari, tetapi di balik tembok malam hari dia meratap dan menangis karena takut pada Allah. Dia kesulitan menaklukkan hawa nafsunya, tetapi setiap kali ia melakukan dosa, sesudah itu ia menyesal dan bertobat kepada Allah. Hatinya adalah hati yang takut pada Allah, karena sesungguhnya hati yang takut pada Allah lebih berharga bahkan dari berbagai amal saleh yang tidak dibarengi dengan perasaan takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Hadis di atas memberikan gambaran kepada kita tentang takdir, yang kita harus berprasangka baik kepada diri kita sendiri dan berprasangka baik kepada orang lain dan kepada Allah tentunya. Kita tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu apakah kita ahli syurga atau bukan. Kita tidak tahu kita akan sukses atau tidak meniti siratal mustaqim yang seperti titian rambut di belah 7 dan ketajaman setajam mata pedang yang di bawahnya bergolak neraka jahanam. Apakah ketika kita lewat, kita bisa lewat seperti kilat ataupun seperti guntur, ataukah seperti orang yang naik kuda, ataukah seperti orang yang berlari, atau seperti orang yang berjalan, ataukah seperti orang yang merangkak? Kita tidak tahu nanti saat kita lewat siratal mustaqim dalam keadaan seperti apa. Kita tidak tahu fi yaumil mizan, di hari timbangan kita lebih berat yang baik ataukah yang buruk. Kita tidak tahu di yaumil adl, hari mahkamah, kita berhadapan dengan berapa penggugat dan berapa saksi yang meringankan. Sabda Rasulullah, ara'aitukumul muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Man atallaha yaumal qiyamati bi salatin kada wa bi siyamin kada wa bi sadaqatin kada, yaitu orang-orang yang datang kepada Allah di hari kiamat kelak dengan pahala salat yang banyak, pahala puasa yang banyak, pahala sedekah yang banyak. Walakin syatama hadha wa kadaba hadha wa zalama hadha wa qatala hadha atau kama qala, akan tetapi dia suka menggunjing yang ini, suka mengkata-katai yang ini, berbuat kasar pada yang ini, suka menzalim yang ini, melukai yang ini, mengambil hak yang ini, atau menyebabkan kematian yang ini. Maka kelak di akhirat akan berjajar-jajar orang yang akan datang dengan gugatan. Gugatan dikabulkan Allah, dibayar pakai pahala. Pahalanya habis, kok masih ada yang menggugat? Maka dosa penggugat ditambahkan kepada orang yang digugat. Fadzalikal muflis, maka demikianlah orang yang bangkrut. Naudzubillah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena masa depan adalah misteri, karena takdir tidak kita ketahui, maka yang harus kita lakukan adalah 1, berprasangka yang terbaik pada Allah. 2, mengikhtiarkan yang terbaik pada Allah. 3, berdoa yang terbaik kepada Allah. Dan yang keempat, bertawakal dengan tawakal yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berprasangka yang terbaik pada Allah. Dalam satu hadis qudsi diriwayatkan, inni inda dhanni abdi bi, sesungguhnya saya di sisi prasangka hambaku. Lalu bagaimana memaknai hadis ini? Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa barang siapa yang dirinya lemah dan yakin bahwa Allah Maha Kuat, maka Allah akan menguatkannya. Barang siapa yang merasa dirinya fakir dan yakin Allah Maha Kaya, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang merasa bodoh dan yakin bahwa Allah Maha tahu atas segalanya, maka Allah akan mengajarinya. Barang siapa yang merasa dirinya berdosa dan yakin bahwa Allah Maha Pengampun, maka Allah akan mengampuninya. Barang siapa yang merasa dirinya hina dan yakin bahwa Allah Maha Mulia, maka Allah akan memuliakannya. Saat ini Allah menakdirkan negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Banyak rakyat Indonesia yang terdampak langsung. Ekonomi kita terdampak, pendidikan dan sendi-sendi kehidupan masyarakat terdampak. Dan pondok kita dihadapkan dengan pilihan memulangkan santri lebih awal dari biasanya. Namun percayalah bahwa Allah memiliki skenario terbaik untuk kita semua, untuk pondok kita dan untuk negara kita. Di tengah kekhawatiran pandemi COVID-19 ini, harus tetap terjaga dalam diri kita optimisme dan harapan.
Maka sikap tawassut itulah yang diambil oleh pondok kita. Sikap khawatir atas kondisi yang ada, namun terus berharap dan berusaha dalam menghadapinya. Kunci utama kita adalah berprasangka terbaik kepada Allah, hatta saat kita terjepit, saat doa kita belum terkabul, atau saat kita merasa bahwa hidup kita berat. Salah satu bentuk prasangka terbaik itu adalah lahirnya maklumat terbaru, yakni kembalinya santri secara berangsur mulai tanggal 22 Juni. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi setelah 15 hari nanti. Namun optimisme dan harapan itu harus kita pupuk, berprasangka terbaik kepada Allah. Maka prasangka terbaik kepada Allah itu harus disusulkan dengan ikhtiar yang terbaik kepada Allah pula. Maka lahirlah SOP penerimaan santri lama dan santri baru. Lahirlah aturan-aturan new normal ala pesantren Al-Amin Perenduan sebagai bentuk ikhtiar kepada takdir Allah. Komunikasi dan pihak-pihak terkait, gugus COVID-19, pemerintah setempat dan bahkan pemerintah pusat dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar terbaik kita atas takdir Allah. Prasangka terbaik kepada Allah, ikhtiar terbaik kepada Allah dilanjutkan dengan doa terbaik kepada Allah. Sungguh Allah menyukai hamba-hamba yang berdoa. Allah sungguh suka saat hambanya bermunajat meminta penuh harap kepadanya. Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata, kalau saya sudah berdoa, saya tidak peduli dengan doaku akan dikabulkan atau tidak, berupa apa atau seperti apa. Karena ketika Allah mengilhamkan kepada saya untuk berdoa, berarti Allah telah memberi karunia kepada saya. Begitulah Khalifah Rasulullah Umar Ibn Khattab. Ibnu Athaillah Al-Sakandari mengatakan, kita ini belum termasuk menjadi hamba yang sejati kalau kita belum mencintai doa melebihi cinta kita pada hasilnya doa. Maka sungguh berdoa itu lebih penting daripada hasilnya, karena hasil adalah fana, benda-benda, kadang status-status dunia yang tidak abadi. Sementara doa adalah bermesra-mesra dengan Allah, karena doa bukan sekedar memberitahu tentang hajat kita kepada Allah, toh Allah Maha tahu atas segalanya. Berdoa adalah agar Allah meridhai apa yang diperlukan kita. Nabi Yuna Ibrahim memiliki doa yang baru terkabul 4.200 tahun kemudian. Apa doa beliau? Doa beliau diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa ini bukan doa itu bukan seberapa lama dijawab atau seberapa cepat dijawab, namun seberapa besar doa itu memberi manfaat. Pamungkas dari semuanya itu, setelah kita berprasangka kepada Allah dan prasangka terbaik, ikhtiar terbaik dan doa yang terbaik, maka sempurnakan dengan tawakal yang terbaik. Wa ufawwidu amri ilallah, dan kami serahkan urusan ini kepada Allah. Do the best, let Allah give us the rest. Semoga Allah menakdirkan kita sebagai hambanya yang husnul khatimah, memudahkan segala urusan, meridai semua apa yang diupayakan. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وخذوا للجمعة والجماعة
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين العشر الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا ومعهدنا هذا خاصة، وعن سائر البلدان ومعاهد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا بكلئك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكتفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واجعلنا في أمانك وإحسانك. اللهم إن هذا المرض مخلوق من مخلوقاتك، اللهم إن هذا المرض جند من جنودك، تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وطلابنا وطالباتنا ومعهدنا وبلدنا ومعاهد وبلدان المسلمين عامة. اللهم اصرف عنا الطعن والطاعون وهموم الوباء وموت الفجأة. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفارقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.